Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Pada periode ini Indonesia menganut konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Adapun susunan kabinet ini di Indonesia pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Yang pertama, Kabinet Natsir. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan setelah periode Republik Indonesia Serikat. Kabinet Natsir dibentuk pada tanggal 6 September 1950. Berakhirnya Kabinet Natsir disebabkan oleh kegagalan dalam perundingan penyesalan masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berjalan dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran kota. Saya akan membahas tentang sistem kepartean. Sistem kepartean yang berlaku pada waktu demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Adapun partai yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, PNI atau Partai Nasional Indonesia adalah partai yang berideologi nasionalis dengan basis utama kalangan pegawai, kantor, dan elit dalam birokrasi. Yang kedua, Partai Masyumi. Partai ini berdiri pada tanggal 7 November 1945. Masyumi pecah menjadi dua kubu pada tahun 1952. Satu kubu dipimpin oleh Sukiman dan kubu lainnya dipimpin oleh Natsir. Yang ketiga, Partai NU. Merupakan pecahan dari Masyumi pada tahun 1952. Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi yang memiliki ideologi Islam tradisionalis. Dan saya akan membahas tentang pemilihan umum tahun 1955. Adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun. Pemilu dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua memilih anggota konstituante. Melanjutkan pembahasan tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Sistem ekonomi gerakan benteng, yaitu ide Dr. Suemitro Jojo Hadikusumo yang pada waktu itu menjabat menteri pada perdagangan Kabinet Natsir. Tujuan program ekonomi gerakan benteng sebagai berikut. Yang pertama, memberikan motivasi kepada para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. Yang kedua, menumbuhkan nasionalisme ekonomi dan membina wisatawan Indonesia. Yang ketiga, memberikan kredit pada para pengusaha Indonesia. Dan yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi khususnya Tiongkok. Tujuan program Alibaba meliputi berikut. Yang pertama, untuk memajukan pengusaha pribumi. Yang kedua, agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Yang ketiga, gerakan Asaat. Mr. Asaat mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Tionghoa. Yang keempat, nasionalisasi Djavace Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Panitia Nasionalisasi Djavace Bank nomor 122 dan 123. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang nomor 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi Djavace Bank menjadi bank sentral. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1953 Djavace Bank berganti menjadi Bank Indonesia.